saya akan banyak penghormatan dari orang kampung. Saat itu yang diobati sakit lagi. Sakit. Akhirnya dia mohon kepada Allah. Ya Allah, kembalikan kepada Allah semua yang menyembuhkan engkau, yang menyakitkan engkau. Bantulah kami ya Allah. Dan dinetrahkan dirinya, dan dia merasakan tidak mempunyai apa-apa. Hanya dibacanya lagi, alhamdulillah sembuh total. Dia orang kampung ini, di balai desa, mengobati di balai desa. Dipanggil sama Pak Lurah, karena itu nggak ada yang ada, dia diambil Pak Lurahnya. Nah, dengan secara pengobatan dia merasa sedikit, maka akan hilanglah. Tapi hanya dia tobat, yaitu sholat 2 rakaat tobat, hanya dia mohon kepada Allah dan dia merasa ihtiqar kepada Allah, merasa rendah dan tidak mempunyai kekuatan dan kekuasaan, semua adalah bi'izni Rabbih, maka dia akan bisa sembuh. Nah, kenyataan seperti itu. Jadi merasa, oh saya ini Masya Allah nanti akan dapat uang banyak ini, akan dapat penghormatan orang banyak. Ternyata apa? Akhirnya dia tobat, dia tobat, kembalikan kepada. Jadi yang memberikan pengobatan, memberikan penyembuhan itu adalah Allah. Maka di situ di saat kita diberikan kelebihan oleh Allah, maka di situ ada auliaum, ada wali yang baqa, ada wali yang fana. Ya, wali yang fana yaitu tidak kuat mengemban keramat yang diberikan oleh Allah kepada dia. Maka di situ Ibnu Athaillah mengatakan dan menegaskan betul-betul kalau kamu betul-betul diberikan oleh Allah kemuliaan, jangan sampai ditampakkan. Karena ditampakkan nanti akhirnya mendapatkan penghormatan di orang banyak. Dengan adanya penghormatan maka akan timbul kebanggaan. Pernah saya ceritakan mungkin ada ulama besar di Irak. Jadi beliau itu tidak bisa keluar dari rumah karena Pak setiap hari itu tamunya itu kepingin mendapatkan keberkahan dari itu. Kepingin salaman. Akhirnya beliau ini takut. Suatu ketika malam nggak ada orang, beliau keluar. Pagi-pagi ke pasar, mencuri di pasar. Mencuri, dikejar sama orang pasar itu, ditangkapnya, dipukuli. Setelah dilihat, loh, ini orang yang alim, yang zuhud, tingkatannya sudah aulia Allah. Tapi kenapa kok mencuri? Nah, di situ akhirnya penghormatan orang tidak ada. Wali kok nyolong. Tapi di saat penghormatan seseorang itu tidak ingin melemburkan dirinya untuk menjadi orang yang khumul, akhirnya apa beliau? Ibadahnya tambah ditingkatkan. Nah, di situ keramatnya tambah meningkat, tapi tidak ditampakkan. Dan masyarakat sudah menilai bahwa wali itu mencuri. Kenapa menghormati wali yang mencuri? Tapi nggak tahu bahwa tujuan si fulan itu, tujuan Pak Kiai wali ini yaitu untuk apa? Untuk menghilangkan supaya tidak dihormati oleh orang, tidak diagung-agungkan oleh. Nah, bisa nggak kita seperti itu? Nah, karena kita ini punya rasa sombong, punya ilmu sedikit, oh ke atas lagi, punya ini sedikit, punya harta sedikit, wah. Maka itu Ibnu Athaillah idfin wujudaka fi adil khumur. Jadi kami ditampakkan seperti orang-orang yang khumul, yaitu orang-orang yang tidak ada nilainya, orang-orang yang tidak mempunyai harga. Jangan nanti jadi ustaz nggak mau salam dulu. Kalau nggak disalami nggak mau. Di kampung itu masa bodoh curut gitu aja. Ada orang bisa yang artinya almaru yusallim ala jalis dan hadis sahih. Kita berjalan, oh ada orang duduk, assalamualaikum, lewat. Assalamualaikum. Ini namanya sunnah al-mahjurah. Kata Rasulullah itu nanti pada akhir zaman nanti sunnah-sunnah itu akan dilupakan oleh umatku. Innal ladzina yaquluna bi ayatillah wa yaqtuluna an-nabiyya bi ghairil haqq. Wa yaqtuluna an-nabiyya bi ghairil haqq. Artinya di situ yaitu innal ladzina yaquluna bi ayatillah,
Sesungguhnya banyak orang yang kufur terhadap ayat-ayat Allah. Wa yaqtuluna nabiyina, artinya bukan membunuh nabi. Nabi kan sudah nggak ada. Artinya di sini saya bahwa nanti pada akhir zaman nanti umatku banyak yang meninggalkan sunnahku. Artinya membunuh sunnahnya Rasulullah, tidak mau menjalankan sunnah. Dari sunnah yang ringan-ringan kita jalankan, masuk rumah assalamualaikum, keluar rumah assalamualaikum. Kita mengajari anak kita membiasakan seperti itu. Yang kedua juga kita mau masuk kamar mandi berdoa, mengajari anak kita berdoa.